Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Dwi Rahmawati dari Universitas Gubeng Semarang ingin mempresentasikan tentang pengawasan BPR atau BPRS oleh OJK. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang satu ada Putri Damayanti dan Mbak Aktaria. Apa sih yang dimaksud BPR? BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat sebagai BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, ketentuan umum bagi BPR berbentuk badan hukum. Yang pertama, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bagi BPR, bentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang selanjutnya ada kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Yang kedua, ada kas rasio yang selanjutnya disingkat sebagai CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Status pengawasan oleh OJK yaitu ada 3. Yang pertama, pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Selanjutnya, dalam pengawasan intensif, Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Pasal 5 1
dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Otoritas Jasa Keuangan menerapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria A. Rasio KPMM kurang dari 8%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang B. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun sama dengan atau lebih dari 3%. Dan atau yang C. Tingkat kesehatan dengan pertama, predikat kurang sehat dalam 3 periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR. Kedua, peningkatan komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Ayat 2. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria A. Rasio KPMM kurang dari 12% namun sama dengan 8%. Yang B. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5% namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang C. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Pasal 6 Ayat 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat 2. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ayat 3. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi syarat A. Rasio KPMM atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Yang B. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. Ayat 4. Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai a. Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dan pasal 4. Yang B. Penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. Pasal 8. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu a. Memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal. Yang B. Mengganti anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. C. Menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. D. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain. E. Menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. F. Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain. G. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS atau imbalan kepada pihak terkait. H. Tidak melakukan penambahan jaringan kantor. I. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan J. Tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat 1. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan a. Rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS. Yang B. Laporan realisasi rencana tindak. Yang C. Daftar pihak terkait secara lengkap. Ayat 2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C
wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif. Ayat 4. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS serta jangka waktu penyelesaian. Pasal 10 ayat 1. Otoritas jasa keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Ayat 2. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui oleh otoritas jasa keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. Ayat 3. Dalam hal rencana yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak, otoritas jasa keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Pasal 11 ayat 1. Dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, BPR atau BPRS dan atau pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A. Ayat 2. Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Ayat 3. Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 A. Bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai BPR dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Yang B. Bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BPRS dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal. Pasal 12 ayat 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B dan atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan setiap akhir bulan paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya. Ayat 2, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit A. Permasalahan BPR atau BPRS. B. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS. Dan C. Waktu pelaksanaan perbaikan. Pasal 13 ayat 1, dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS memenuhi kriteria A. Rasio KPMM paling sedikit 8%. B. CR rata-rata 6 bulan terakhir paling lambat 4%. Dan C. Tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3 bagi BPRS. Ayat 2. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria A. Rasio KPMM paling sedikit 12%. B. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Dan C. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3. Pasal 14. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan. Pasal 15 ayat 1 dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 terlampaui tingkat dan kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif atau otoritas jasa keuangan. A. Melakukan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa perpanjangan intensif. Dan B. Menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Ayat 2. Selain menerapkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat A. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Dan B. Meminta pemegang saham pengendali
mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar 1. Seluruh kepemilikan saham pemegang saham mengendali BPR. Kedua, paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPRS. Pasal 16. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: A. Rasio KPPM kurang dari 4% namun lebih dari 0%, dan B. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3% namun lebih dari 1%. Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019, BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPPM paling sedikit 8% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Sejak tanggal 31 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria: A. Rasio KPPM kurang dari 8% namun lebih dari 1%. B. CR rata-rata 6 bulan terakhir kurang dari 4% namun lebih dari 1%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR rata-rata 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Tata cara penambahan modal. Yang pertama, bagi BPR mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai BPR dan Peraturan OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Yang kedua, bagi BPRS mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai BPRS dan OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPRS. Ketentuan BPR atau BPRS. Yang pertama, pasal 22, dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK. Pasal 23, pengawasan khusus wajib melakukan tindakan
pengawasan. Pasal 24 menyampaikan rencana yang tidak sesuai dengan permasalahan BPRS. Dalam pasal 25, DPR atau BPRS dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan. Penurunan yang pertama yaitu rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan yang kedua yaitu rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Wajib menyelesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan tersebut. Pada pasal 26, jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 atau dalam pasal 25 ayat 1 tidak membatasi waktu bagi otoritas jasa keuangan atau OJK untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPR atau BPRS. Setelah penelitian selesai dilakukan, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus tersebut. Pada pasal 27, otoritas jasa keuangan atau OJK memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 25 ayat 1. Pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS disertai dengan informasi mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan. Selanjutnya, pada pasal 28, BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana berlaku sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 sampai dengan
BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus. Selanjutnya pada pasal 29. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria pertama yaitu rasio KPMM paling sedikit 8%. Dan kriteria yang kedua yaitu CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit sebanyak 4%. Yang selanjutnya yaitu sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS jika memenuhi kriteria berikut ini. Kriteria pertama yaitu rasio KPMM paling sedikit sebesar 12% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit sebesar 5%. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud sebelumnya harus memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode 6 bulan ke depan atau 6 bulan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pemberitahuan tertulis kepada BPR atau BPRS oleh OJK. BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dicabut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan khusus kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya yaitu pada pasal 31 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang menempatkan pengawasan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Penempatan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada penempatan pengawas yang dimaksud yaitu tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi, anggota dewan komisaris,
dan atau pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban bagi BPR atau BPRS. Pada pasal 32, ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 31 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau Surat Edaran OJK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.